Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muda Praja Roswaldi Satmoko, NPP 31.1095, asal pendaftaran Provinsi Papua Barat, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Program Studi Keuangan Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pamong kerajaan yang berisi yang pertama yaitu pengertian dan sejarah pamong praja, yang kedua syarat, nilai dasar dan sikap yang harus dimiliki seorang pamong praja. Kemudian ada kode etik dan indikator kualitas pamong praja. Selanjutnya ada tugas, fungsi, kewajiban dan peran pamong praja. Kemudian siapa saja yang termasuk dalam korps pamong praja itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sejarah pendidikan kepamong prajaan dimulai pada tahun 1920 pada zaman Hindia Belanda. Kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, meningkat sejalan dengan berjalannya pemerintah itu sendiri. Hal ini dimulai pada awal pendidikannya itu dengan adanya Muspia dan Ospia, kemudian berubah menjadi STPDN, APDN, dan sekarang menjadi sebuah institut pemerintahan. Yang kedua yaitu ada syarat, nilai, dasar, dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pamong praja. Beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pamong praja adalah yang pertama yaitu memiliki pengetahuan luas. Artinya bahwa seorang pamong praja harus memiliki pengetahuan yang sedikit dari banyak pengetahuan, bukan banyak pengetahuan dari sedikit pengetahuan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang sangat banyak dan sangat kompleks membutuhkan seorang pamong pelayan yang mengetahui tentang permasalahan-permasalahan dan solusi yang tepat bagi masyarakat. Selanjutnya memiliki kedewasaan, artinya bahwa seorang pamong praja harus menjadi seorang yang dewasa yang mampu diguguh dan ditiru. Kemajuan pamong praja harus memiliki kematangan emosi, kemampuan mendidik. Artinya kemampuan mendidik bahwa seorang pamong harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat yang dipimpinnya untuk lebih maju dan peka terhadap perkembangan zaman. Kemudian kemampuan membimbing harus sejalan dengan kemampuan mendidik dan kemampuan mendampingi. Artinya bahwa seorang pamong harus berhasil mendampingi, mendidik, dan membimbing masyarakat ke arah yang lebih maju lagi. Nilai dasar yang harus tertanam dalam diri seorang pamong praja yang pertama yaitu nilai keteladanan. Artinya bahwa seorang pamong praja adalah seorang yang mampu diteladani, yang mampu diguguh dan ditiru. Oleh karenanya seorang pamong harus memiliki penampilan yang baik, sikap, tutur kata, serta hal-hal lain yang mampu menjadi contoh bagi masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah keadilan. Seorang pamong harus berada pada titik keadilan dan tidak memihak pada sesuatu yang akan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah responsif. Artinya bahwa seorang pamong harus memiliki respon yang cepat, tepat, dan tanggap terkait dengan problem-problem yang ada dalam masyarakat. Seperti ketika ada bencana, ketika ada hal-hal lain tidak terduga, seorang pamong harus mampu menempatkan dirinya dan mencari solusi yang tepat bagi masyarakat. Selanjutnya ada empati, pelayanan, dan pengorbanan. Seorang pamong harus dekat dengan masyarakat, harus mampu melayani, dan harus mampu berkorban. Jadi dengan adanya pelayanan yang maksimal, tentunya membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Artinya ketiga relasi ini harus saling berhubungan. Selanjutnya sikap yang harus dimiliki oleh seorang pamong praja. Yang pertama yaitu melayani. Sikap melayani harus timbul dari hati. Sikap melayani ini harus ada dalam hati seorang pamong dan tertanam dengan sungguh-sungguh, agar seorang pamong mampu melayani dengan ikhlas dan tidak berharap pamrih kepada masyarakat yang dilayaninya. Selanjutnya ada menggerakkan motivasi dan inovasi. Seorang pamong selain memberikan edukasi, ia harus mampu menggerakkan dan menjadi motor penggerak bagi rakyat yang dipimpinnya atau rakyat yang dilayaninya untuk bergerak ke arah yang lebih maju lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada membangun, memberdayakan, dan memimpin. Seorang pamong adalah pemimpin yang membangun dan memberdayakan. Artinya bahwa seorang pamong harus mampu memimpin dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di tempatnya memimpin, baik dari potensi alam, kemudian potensi sumber daya manusia. Ia harus memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang mampu dikembangkan sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di tempatnya. Yang ketiga yaitu kode etik dan indikator kualitas pekerja.
Seorang pamong memiliki kode etik yang harus dijadikan dasar dan pedoman melaksanakan pemenuhan hak rakyat, antara lain Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, kepada rakyat. Selanjutnya, Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat. Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencairkan penyelesaian segala persoalan hidup masyarakat. Kemudian Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil, jujur, dan memberantas kejahatan dan kemaksiatan. Yang keempat yaitu tugas, fungsi, dan kewajiban dan selanjutnya adalah fungsi Pamong Praja. Pamong Praja adalah sebagai birokrat yang mendedikasikan tugas dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara, terutama dalam mengayomi masyarakat. Selain itu, seorang Pamong Praja berfungsi sebagai seorang yang pengatur, artinya menciptakan sebuah pengaturan yang ditujukan untuk menciptakan keberaturan kehidupan dalam segala lini kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu sebagai pelindung masyarakat. Seorang pamong harus menjadi seorang yang mampu mengayomi dan melindungi masyarakat dengan tujuan mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan ketertiban dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah tugas Pamong Praja. Pamong Praja bertugas untuk membuat keputusan yang akan menjadi produk pemerintah, kemudian mengawal peraturan yang telah dibuat benar-benar terlaksana dan memenuhi sasaran yang dituju. Pamong Praja juga mengawasi dan mengevaluasi peraturan tersebut guna menjadikannya lebih kompleks dan mampu mengikuti perkembangan masalah masyarakat. Selanjutnya ada kewajiban Pamong Praja. Pamong Praja harus menjadi seorang yang mengayomi rakyat, yaitu hadir pada setiap acara masyarakat sehingga masyarakat menjadi tentram karena adanya Pamong Praja. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pamong harus mampu menjadi seorang pengayom yang mengayomi setiap kebutuhan masyarakat. Pamong Praja juga dituntut hadir dalam setiap acara masyarakat agar masyarakat menjadi merasa bahwa seorang pamong itu adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, seorang pamong praja harus memberikan masukan kepada pemimpin politik pemerintahan. Untuk itu, seorang pamong praja harus paham tentang politik. Seorang pamong praja adalah seorang pelayan dan pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin politik pemerintahan. Sehingga seorang pamong harus mengerti tentang politik. Hal ini ditujukan agar seorang pamong mampu memberikan masukan-masukan politik kepada pengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada di daerah tempatnya melaksanakan sebuah pelayanan, agar seluruh program-program dan kebijakan pemerintah para pengambil kebijakan tepat sasaran dan sesuai dengan realita di lapangan. Selanjutnya adalah peran Pamong Praja. Seorang Pamong Praja memiliki peran sebagai seorang abdi negara, artinya bahwa seorang pamong harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah abdi masyarakat, yang menunjukkan bahwa seorang pamong harus menjadi seorang yang mengabdi kepada masyarakat sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian yang utuh kepada masyarakat. Selanjutnya adalah perekat pemersatu bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pamong harus mampu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat, baik itu dari segala suku, ras, adat, budaya, dan lain sebagainya, menjadi sebuah kesatuan yang mampu melaksanakan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah mediator konflik masyarakat. Seorang pamong harus turut hadir dalam segala problematika yang ada dalam lingkup masyarakatnya. Hal ini tentunya untuk menghasilkan sebuah solusi-solusi atas masalah yang timbul dari adanya kehidupan yang multikultural. Selanjutnya pemberi makna pemerintahan. Selanjutnya adalah pencipta damai di masyarakat. Dan yang terakhir adalah pemimpin pemerintahan sipil. Artinya bahwa seorang pamong adalah seorang pemimpin yang melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah guna mensejahterakan kehidupan masyarakat di tempatnya bekerja. Yang kelima, selanjutnya siapa saja yang termasuk dalam Korps Pamong Praja? Jika telah lebih spesifik berdasarkan nilai dasar kompetensi serta sikap-sikap Pamong Praja yang sesungguhnya, maka tidak semua pegawai pemerintahan dapat memenuhi kriteria sebagai seorang pamong praja.
Karena pada kenyataannya masih banyak oknum-oknum pegawai pemerintahan yang tidak bekerja berdasarkan nilai-nilai Pamong Praja serta mengimplementasikan sikap Pamong Praja. Seorang yang disebut sebagai Pamong Praja sudah semestinya memiliki kepribadian dan menjiwai apa arti nilai Pamong Praja yang sesungguhnya, serta senantiasa memperbaiki dan berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi kepribadian serta wawasan, sehingga dapat dikatakan sebagai seorang Pamong Praja yang mutlak dan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan serta menghasilkan output kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan menurut saya bahwa seorang pegawai pemerintahan belum tentu sudah tentu menjadi Pamong Praja. Namun, jika ditelah berdasarkan nilai-nilai dasar kompetensi setelah sikap-sikapnya, masih banyak pegawai pemerintahan yang belum memenuhi kriteria Pamong Praja. Selanjutnya, jika seorang itu adalah lulusan sekolah tinggi Pamong Kerajaan, maka ia juga sebenarnya sudah termasuk ke dalam Korps Praja. Namun jika ditelaah lagi, perlu dipertanyakan apakah ia telah menerapkan nilai-nilai Pamong Praja dan menjiwai arti Pamong Praja itu sesungguhnya. Jika ia menjiwai, maka ia termasuk dalam Korps Praja yang sesungguhnya. Namun jika lulusan sekolah pendidikan Pamong Kerajaan ini tidak menjiwai nilai-nilai Pamong Praja, maka ia hanya sebagai menjadi seorang Pamong Praja hanya sebagai sebuah formalitas. Namun dari dalam dirinya tidak menunjukkan sikap seorang Pamong Praja yang sesungguhnya. Kesimpulannya adalah sosok seorang yang memiliki kapabilitas sebagai seorang pemimpin sekaligus pengayom di masyarakat sangat dibutuhkan. Seorang Pamong Praja atau seorang pemimpin yang mampu mengamong rakyatnya diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut sebagai sosok yang berkarakter dan memiliki jiwa kepemimpinan serta setulus hati mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan negara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muda Praja Rosalius Etmoko, mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena saya juga sedang dalam proses pembelajaran menjadi seorang Pamong Praja yang sesungguhnya dan mengerti apa itu arti Pamong Praja yang sesungguhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.